Baik, Bu, telah bergabung kembali satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, salawatnya Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dari hamba Allah, dari Semarang. Masya Allah. Baik, silakan bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, kan kalau saya pernah dengar itu kalau Jumatan itu minimal kotanya itu minimal 40 orang, benar tuh Buya. Soalnya di masjid kampung saya ada 2, itu yang terakhir itu kan musola dibuat Jumatan untuk keluarga, tapi itu nggak ada 40 orang, apa itu Jumatannya Buya. Terima kasih Buya jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul seperti itu. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang dikukuhkan, pendapat barunya Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwa sholat Jumat itu baru dianggap sah. Syarat sahnya Jumatan adalah jika dihadiri oleh 40 orang yang mereka memenuhi syarat-syaratnya, bukan asal 40. 40 orang mustautinin, penduduk setempat yang nggak akan pergi ke mana-mana. Mukimin, orang yang ngontrak rumah di kiri kanan kita nggak dihitung. Jadi memang orang nancep di situ, rumahnya di situ. Kalau seandainya mati dikubur di situ. Mustautinin adalah orang yang punya tempat tinggal di situ. Kemanapun pergi dia akan kembali ke situ, nama mustautinin. Biarpun rumahnya masih ngontrak karena memang tidak punya rumah. Jadi mustautinin 40 orang itu di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dari kaum laki-laki tentunya 40 orang yang laki-laki yang dia adalah penduduk setempat. Kemudian ini ditanyakan ada musola ingin mengadakan masjid, perlu ditanya untuk apa itu semuanya. Kalau memang tidak perlu, tidak mendesak, tidak penting-penting amat, tidak perlulah. Sehingga dalam madhab Imam Syafi'i pun juga hendaknya persatuan dijaga, nggak perlu ada berbilang masjid. Kalau bisa masjid satu saja deh. Kecuali masjid itu nggak cukup. Nah baru nanti. Setelah masjid itu nggak cukup, boleh ada 2 Jumatan di kampung kita. Tidak cukupnya ini pun juga fleksibel kok dalam madhab Imam Syafi'i. Yang dikukuhkan adalah nggak cukup bagi orang. Pokoknya nggak cukup dengan siapa yang menghadiri Jumatan, macam-macam ada, nggak cukup oleh ahli istiton, nggak cukup oleh ahliyatul wujub, bukan ahliyatul tidak ya, ahli wujud maksudnya nggak cukup oleh orang yang dianggap dari 40 dari penduduk setempat. Ada yang mengatakan nggak cukup untuk orang yang wajib Jumatan. Yang keempat, 3 adalah nggak cukup untuk orang yang sah Jumatan. Yang keempat, nggak cukup oleh penghuni kampung itu. Kalau seandainya satu kampung masuk semuanya itu kok nggak cukup, maka boleh buat. Artinya diam-diam juga kalau kita perhatikan dalam madhab Imam Syafi'i hampir mirip dengan madhab yang lain pada akhirnya. Tidak terlalu repot, tidak terlalu sibuk kita bahwasanya Jumatan 2 pun juga jadi boleh. Akan tapi yang perlu dijaga adalah untuk apa? Tujuannya untuk apa dulu? Kok sampai ada Jumatan keluarga? Apa keluarga nggak bisa berbaur dengan tempat lain? Nah, kalau memang ternyata dilarang untuk Jumatan di tempat masjid tersebut, ya cari masjid yang lainnya. Nah, supaya tidak perlu. Kalau harus membuat Jumatan, kurang. Kalau memang ada sebabnya, masjid lain nggak bisa nerima mereka, mungkin punya penyakit khusus atau sebagainya. Ini satu keluarga punya penyakit, semua ingin Jumatan, bagaimana di kampung? Kalau kasusnya memang seperti itu, tidak bisa kemana-mana, lalu ingin buat Jumatan sendiri, ya sah-sah saja, tapi kalau bisa harus 40 dong dalam madhab Syafi'i. Waduh, kalau madhab kamu nggak ada, kita cuma hanya oke lah. Kalau memang seperti itu, karena ingin merasakan Jumatan, tentunya ingat sebabnya tadi. Kalau ingin mengadakan Jumatan tidak sampai 40 dalam madhab Syafi'i, ya sudahlah, pendapat Imam Syafi'i terdahulu yang sama dengan madhab Imam Malik, 12 deh. Jangan kurang dari 12. Tapi ingat kasusnya kasus darurat, misalnya kasusnya nggak ada masjid lagi. Cuman ingat, karena itu di dalam madhab Syafi'i tidak, yang dikukuhkan tidak dianggap sah Jumatannya, menurut madhab lain, madhab Malik seperti madhab Hanafi juga dianggap sah. Maka hendaknya dia setelah melakukan sholat Jumat yang jumlahnya kurang dari 40 tadi, maka dia disunnahkan untuk mengulang. Kalau menurut madhab Syafi'i yang dikukuhkan wajib mengulang karena dianggap sah. Kalau kita anggap sah, paling tidak ihtiyat, khuruj min khilaf, keluar dari khilafnya orang yang membatalkannya, maka diulang. Jadi bisa saja kurang dari itu. Bahkan bisa saja yang sholat termasuk yang perlu dihadirkan fatwa yang memudahkan untuk melakukan ibadah.
membuat perusahaan di tengah hutan. Mereka tidak ada mustautinin semuanya, atau di sebuah di padang hamparan luas. Ribuan orang di sana, nggak Jumatan. Ya jangan dong, adakan Jumatan biarpun yang datang adalah bukan orang mustautinin. Dalam mazhab Syafi'i memang tidak sah, tapi mazhab lain sudah disahkan. Jadi dalam urusan semacam ini hendaknya permudah. Dan ini adalah bukan memudahkan, malah sebetulnya malah mengangkat orang. Karena memudahkan itu artinya tidak sholat. Justru ini malah melakukan sholat, beda. Jadi bukan kita mendatangkan pendapat agar tidak sholat. Bahkan kita mendatangkan pendapat yang lemah untuk sholat. Berbeda. Jadi pendapat lemah kita hadirkan justru untuk mengangkat mereka agar mereka beribadah. Sangat berbeda. Pendapat lemah untuk membatalkan sebuah kewajiban. Itu yang nggak benar. Tatabu rukhsah. Mengikuti rukhsah yang diharamkan, yaitu mendatangkan pendapat lemah untuk meninggalkan sebuah amalan. Tapi kalau mendatangkan pendapat lemah untuk mengamalkan, itu bukan tatabu rukhsah. Ini berbeda. Jadi ada orang mengatakan di saat kita menyampaikan semacam ini, katanya ini adalah tatabu rukhsah. Bukan, rukhsah itu adalah tidak Jumatan. Kita malah menjadi Jumatan, bukan rukhsah. Ini harus dipahami makna ini. Jadi kalau memang keadaannya mendesak, bolehlah dan dianggap sah, tentunya bukan dengan madhab kita. Atau madhab Imam Syafi'i yang dulu. Pendapat lamanya Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian setelah itu, jangan banyak khilaf. Jadi kalau Anda melihat orang semacam itu, diingatkan dengan bahasa halus, bahasa madhab Syafi'i nggak mau, ya sudah. Ada madhab lain mengatakan sah, nggak usah berantem. Kadang-kadang kita urusan begini sudah caci maki, Allah membodohkan yang lainnya. Naudzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab.